وربنا وربنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz, Ustazah yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, Ustaz Alam, Ustaz Hamzah, Ustaz Sultan, Ustaz Umum, wa Ustaz Heru ya. Tri Heru. Masya Allah. Ya, Masya Izin Allah. bergabung. Ya, ahlan wa sahlan nih, Tolibun Jadid. Jadi kita sudah sampai halaman sebentar sebelumnya kayaknya sekarang waktu subuh itu sudah agak mepet ke jam 5 ya. Apa mau kita ini kan dulu misalkan jam 5.10 atau 5.15 begitu? Ya, boleh. Waktu itu kan kita majukan ya karena waktu subuhnya jam 4 ya. Baik kalau gitu untuk pertemuan pekan depan insya Allah 5/4 biar agak santai gitu ya. Karena kalau jam 5 sepertinya agak buru-buru gitu dari masjidnya. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita di halaman tadi sudah ya di apa namanya di PPT-nya. Sekarang kita masuk ke PDF-nya. Kita masuk ke latihan ke-6 ya, latihan ke-6. Di sini yang ingin dipelajari adalah bagaimana kita bisa merubah dari satu fiil madhi ya, dari fiil madhi ke fiil amr ya. Fiil apa? Fiil amr. Sini. Nah, ini adalah kataba itu adalah fiil madhi. Ustaz Alam, fiil madhi itu menunjukkan lampau, sedang atau akan? Lampau. Lampau, mumtaz ya. Fiil madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan fiil atau waktu lampau. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, sebetulnya mudah ya bahasa Arab itu untuk dalam tenses ini. Kalau bahasa Inggris itu tensesnya banyak sekali, ada 16 begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu hanya 3 saja. Ya, hanya 3 saja. Fi'il madhi, di sini kita lihat contohnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Fi'il madhi untuk masa lampau. Ya, kemudian fi'il mudhari untuk apa untuk fi'il mudhari? Ya. Ya. Fi'il mudhari untuk lampau, sedang atau akan datang? Sedang. Dan Sedang, akan. ya. Ya, sedang. Dia bisa sedang, bisa akan, ya tergantung. Kalau dikasih sa depannya, berarti dia jadi akan, gitu. Atau saufa Ustaz ya. Ya, sa itu artinya akan, atau saufa juga sama. Misalnya dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, saufa itu artinya akan, sa juga akan. Maka fi'il mudhari dia menjadi sedang dan menjadi akan ketika ditambahin sin atau saufa. Ya, misalnya saya silu, ya, maka dia menjadi akan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Fi'il amr ini apa? Kemarin kita sudah bahas. Perintah ya. Iya, mumtaz. Fi'il amr adalah fi'il perintah yang menunjukkan masa depan gitu. Karena orang ketika memerintahkan kan belum melakukan kan ya. Ya, misalkan iksil, cucilah ya. Cucilah berarti saat ngomong belum mencuci kan gitu. Maka setelah itulah kemudian dia mencuci. Ya bisa 1 menit yang akan datang ya, sejam yang akan datang atau lebih lama lagi. Gitu. Kalau beda sa dan saufa apa Ustaz? Nah, mumtaz. Sa dan saufa sama-sama akan artinya. Cuman kalau sa itu
kayak kalau di bahasa Inggris kayak going to gitu. Apa beda going to dengan will? I'm going to misalnya uh, to to shop misalnya ya. Apa bedanya dengan I will shop? Lebih pasti. Lebih pasti atau apa? Lebih ditekankan. Hmm. Yang saya pernah nanya ini ke dosen saya dulu, orang Arab ya. Kalau kata beliau itu sin itu artinya lebih cepat gitu. Misalnya sa'adhabu. Ya sa'adhabu misalnya besok misalnya. Misalnya ghadan. Ya sa'adhabu ghadan. Insyaallah saya akan pergi besok. Adapun saufa itu biasanya untuk akan tapi yang rentang waktunya itu lebih lama lagi, misalnya setahun gitu ya. Saufa ta'lamun itu Ustaz ya. Ya. Jadi agak lama. Saufa ya'ud. Yaitu Muhammad saufa ya'ud. Iya betul gitu. Itu artinya apa, Ustaz? Iya, Khaybar Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Jaishu Muhammad artinya pasukan Muhammad. Itu kan perang Khaybar kan ya. Apa namanya yel-yel orang muslimin saat perang Khaybar. Khaybar ya Yahud ya, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Jaishu itu artinya pasukan Muhammad, ya pasukan Muhammad, saufa ya'ud. Saufa artinya akan juga, ya'ud itu akan kembali. Gitu. Saufa ya'ud. Ada kelak Ustaz ya. Iya, jadi agak lama lah gitu. Jadi kalau kita ingin segera gitu ya, segera melakukan sesuatu dalam waktu yang pendek itu menggunakan sa. Adapun kalau ingin waktunya agak lama gitu ya, menggunakan saufa. Gitu. Misalkan minggu depan atau bulan depan atau tahun depan itu cocoknya pakai saufa. Tapi kalau mungkin besok ya atau sebentar lagi itu menggunakan sin. Gitu. Kalau kayaknya dalam bahasa Inggris juga begitu ya, kayak I'm going to misalnya to go, ya dia udah mau pergi banget gitu. Tapi kalau I will go kayaknya masih agak mungkin ada waktu yang lumayan gitu. Baik, dan ini kalau bisa dihafal ya, dia bisa dihafal bentuk dan memang harus dihafal sih gitu. Tapi nanti biasanya dengan sering-sering dengar juga lama-lama hafal sendiri ya. Ghasala yaghsilu iksil gitu. Karena beda-beda nih. Ada yang fathah semua kayak begini ghasala ya kan. Ini juga nih qara'a kanasa fathah. Tapi ada juga yang syariba fathah kasrah fathah gitu. Biasanya kalau beda barisnya kayak begini nanti bisa juga berbeda fi'il mudhari'nya. Jadi intinya dihafal saja. Khair. Ini kemarin sudah ya. Ini sudah. Kita coba masuk ke atau gini. Kita baca saja ya, bareng-bareng sambil mengingat-ingat gitu. An aqra wa antum tukarrirun ya. Syariba yashrabu ishrab. Syariba yashrabu ishrab. Qara'a yaqra'u iqra'. Qara'a yaqra'u iqra'. Kanasa yaknusu uknus. Kanasa yaknusu uknus. Syahada yushahidu syahid. Syahada yushahidu syahid. Sami'a yasma'u isma'. Sami'a yasma'u isma'. Kataba yaktubu uktub. Kataba yaktubu uktub. Mumtaz. Ada yang mau baca? Seperti tadi. Tafadhol. Fadhal Hamzah. Tafadhol. Masya Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syariba yasrabu israb. Isrib ya? Ishrab, Ustaz. Syariba yasrabu israb.
Qara'a yaqra'u iqra. Kanasa yaknusu uknus. Nah. Syahada yusahidu syahid. Sami'a yasma'u isma'. Kataba yaktubu uktub. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau baca? Hashim. Masya Allah, tafadhol Ustaz, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariba yashrabu ishrab. Qara'a yaqra'u iqra. Kanasa yaknusu uknus. Syahada yushahidu syahid. Sami'a yasma'u isma'. Kataba yaktubu uktub. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, kita mungkin lanjut ya ke latihan selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk merubah fiil. Di sini kan ada kalimat ya, kalimat dalam bentuk fiil. Fiilnya itu adalah fiil madhi, ya fiil madhi. Nah, kita diminta untuk merubah menjadi fiil mudhari. Nah, ini mudah sekali asal sudah hafal ya. Nah, contoh di sini kataba ya, katabal mawaddad dirasiyah. Ya, katabal mawaddad dirasiyah. Nah, diubah menjadi uktubil mawaddad dirasiyah. Jadi berubah di sininya saja nih. Ya, kataba jadi uktub ya. Uktub jadi amr dong. Betul Ustaz. Laisa mudhari ya. Oh iya, afwan salah. Maksudnya adalah fi'il amr, afwan. Oh gitu. Iya. Ya, jadi fi'il mudhari fi'il madhi menjadi fi'il afwan, fi'il madhi menjadi fi'il amr. Amr. Ya, ini. Yang lainnya sama. Nah, langsung saja mungkin siapa yang mau menjawab? Bersama-sama Dari dulu. bal qahwah. Tafadhol. Ya, coba Ustaz. Tafadhol Ustaz. Syaribal qahwah. Isribal qahwah. Isrobal qahwah. Tadi apa sarupa? Isrobil qahwah. Ya. Syariba fi'il madinya. Kalau fi'il amrnya Isrob. isyrab. Ya, isyrab. Bacanya gimana? Isrob al-qahwah atau isrobil qahwah? Sebetulnya isyrab. Kalau mau Isrob isyrab kan mati banyak kan? betul, banyak mati. Kalau mau dimatikan bisa juga. Misalnya kan gini, isyrab tapi alnya jadi dibaca. Isyrab al-qahwah. Boleh juga. Isrob al-qahwah. Tapi kalau mau digabung menjadi apa? Sukunnya itu menjadi kasroh. Ya, misalnya, jadi ingat kalau misalkan ada sukun begini, nanti terus ketemu dengan sukun juga begitu ya, maka dia menjadi kasroh. Gitu. Jadi bacanya menjadi isyrobil qahwah. Iya. Mumtaz, barakallahu fiik. Maknanya apa nih? Isyrobil qahwah. Minumlah kopi. Minumlah kopi. Mumtaz. Minumlah kopi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an qara al-kitab. Tafadhal, man. Halo Ustaz. Naam, tafadhal Ustaz Sultan. Qara al-kitab. Iqra'il kitab. Mumtaz. Iqra'il kitab. Makna Bacalah kitab, buku. Bacalah buku itu, ya. Mumtaz. Naam. Al-an kanasal ghurfah. Tafadhal. Kanasal. Kanasal ghurfah. Uknusil ghurfah. Uknusil ghurfah. Mumtaz. Uknusil ghurfah. Sahih ya. Uknusil ghurfah. Ya. Makna? Sapulah kamar. Sapulah kamar. Itu. Ya. Mumtaz.
Barakallahu fiik. Itu ya. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol ya Ustazah. Syahadat talfaz ya. Ini kasrah ini. Tilfaz. Oh ya. Syahadat tilfaza. Terus kemudian ya syahidil Ishadil. Ishadil tifaz. Syahidil. Ishhadil. Tilfaz. Syahada. Ini ada contohnya di sini tadi. Iya, makanya bingung. Syahid. Bukan isyad, nanti beda lagi. Syahid. Syahada jadi Usasahid. Syahid. Syahidit tilfaz. syahidit tilfas. Mumtaz. Syahidit. Syahidit tilfas. Ya, Nggak pakai itu ya Ustaz. Nggak pakai alif di depannya ya Ustaz. nggak pakai. Nanti itu lain lagi. Pola, ya. Asal Pola katanya lain sendiri lagi. ya. Beda polanya. Asyhadu nanti itu lain lagi deh. Ini karena asal katanya syahada, maka fi'il amrnya adalah syahid. Gitu. Syahid. Ya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an. Naam, tafadhol. Man hadha? Sami'al adzan. Sami'al ulang. Sami'al adzan. Nah, pendek sa-nya. Sami'al adzan. Mumtaz. Nah, Ismail adzan. mumtaz. Barakallahu fiik. Sami'a jadi Ismail. isma. Isma. Nah, terjem Ustaz. Mendengar azan. Dengarkan azan. Dengarkan azan atau dengarkanlah azan ya. Itu Tambahin. Afan Ustaz ingin bertanya. Ini Samiul kalau kita dengan Ismail, jadi seolah-olah nama Ismail yang disebut ya. Ismail mendengar azan apa enggak? Ismail yang enggak mungkin juga ya. Beda tulisannya. Iya. Kalau harus Ismail enggak. itu gini tulisannya Ismail gitu. Nah, pakai beda banget kan? Karena ada panjangnya, ada ya ya. Iya, kemudian juga mimnya juga panjang kan? Kalau apa namanya? Kalau yang ini kan Isma. Itu beda banget kan? Iya. Makanya panjang pendek itu penting. Penting benar kalau kita cuma hanya mengandalkan dengar tapi kita sendiri nggak paham gitu kan? Betul. Ya. Jadi Isma beda banget dengan Ismail, jauh sekali. Khair. Mumtaz, barakallahu fiik. Al-an. Man. Kataba atau katabal mawad ad-dirasiyah. Man. Hamzah. Tafadhol Ustaz. Katabal mawaddad dirasiyah. Uktubil mawaddad dirasiyah. Masya Allah, mumtaz Ustaz. Barakallahu fiik. Uktubil mawaddad dirasiyah. Ini Ustaz Asep udah hadir belum ya? Belum ya? Mungkin mafi. Lam yahdur ya. Nafas. Mudah-mudahan. Oh, dia di Sukabumi. Oh, iya. Nggak ada sinyal. Oh, Masya Allah. Ya. Mazala fi Sukabumi ya. Mazala fi Sukabumi. Masih di Sukabumi. Mazala. Maafi Sukabumi bahasa Arabnya Hardi. Hubbud dunya. Hubil ardi. Hubbud dunya. Hubbud dunya. Kayaknya Bonino juga nggak ada ya. Iya ya. 2 orang ini nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, nih mulakhas at-tarakib. Mulakhas at-tarakib. Ringkasan grammarnya gitu. Tarakib apa?
Tarokib itu tarkib ya, tata bahasa lah atau grammarnya. Oh, Mulakhas itu grammar. ringkasan ya, bisa juga Mulakhas. besar seperti semacam itu. Ya. Ustadz, kalau nahnu itu apa ini? Kata bahasa apa sih? Grammar. Kalau nahu sorof gitu. Nahu itu apa? Sorof itu apa? Iya, nahu itu bagian dari grammar gitu. Termasuk sorof juga bagian dari grammar juga. Nahu itu bagian yang mengurusi baris akhir setiap kata gitu. Misalnya nih syahada, kenapa dia syahada gitu. Kemudian nanti ketika fiil amar, kenapa dia sukun, atau intinya kan tasrif gitu ya, tasrif itu tuh bagian dari nahnu ya. kalau tasrif itu Tasrif di sorofnya. Sorofnya. Tasriful lugawi. Tapi kalau nahu itu lebih ke baris-baris akhir nih. Gitu. Kedudukan kalimat. Betul, dijelaskan nanti kenapa ini misalnya apa namanya? I'rab ya, betul Ustaz, kedudukan kalimat. Apa namanya? Analisis kata, ada yang namanya i'rab. I'rab itu adalah menjelaskan jabatan kata dalam setiap kalimat. Misalnya di sini nih. Syariba al-qahwah. Nah, syariba di tas apa dijelaskan dia. Syariba fi'il madhi mabni fi'il madhi mabni gitu. Wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Gitu. Al-qahwata maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kayak gitu-gitu. Itu i'rab namanya. Seperti yang kayaknya pernah dulu ya kita sebut bahas. Itu nahu itu. Nah, nanti sorof itu dia akan menjelaskan perubahan-perubahan kayak begini nih. Ghusala yaghsilu iksil. Ini nih biasanya dibahas di sorof. Sorof juga secara bahasa artinya tasrif ya, artinya dia perubahan. Perubahan kata. Ya, jazakallah Ustaz. Iya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ringkasan saja sebetulnya. Waktu itu kita sudah bahas ya, kenapa di sini menjadi fathah semua nih. Nih, kenapa ini? Karena huwa ya. Asalnya apa asalnya? Lemah. Asalnya domatain, betul. Mudarrisun kan ya? Benar nggak? Asalnya di sini adalah mudarrisun. Tapi kenapa di sini pada jadi mansub semua? Jadi objek. Khobar. Jadi khobar dari kana. Betul. Jadi khobar dari kana. Atau intinya ada kata-kata ini. Gara-gara kemasukan ini, ya, akunu, ya, maka dia yang tadinya domatain menjadi fathatain gitu. Mungkin kita nggak sebut kana atau khobar kana dulu kali ya, takut karena belum dibahas. Itu intinya mah gara-gara ada akunu di sini. Ya. Ada akunu, dia berubah dari fathah menjadi fathatain menjadi domatain. Gitu. Aslinya adalah mudarrisun menjadi sa'akunu mudarrisan gitu. Kalau di Al-Qur'an waktu itu kita sudah contohkan banyak ya, innallaha kanallahu wa kanallahu aliman, ya kan? Hakima. Aslinya kan hakimun, tapi gara-gara ada kana atau kalau di sini akunu sama aja ya asal katanya, maka menjadi fathatain. Gitu. Kata kerja yang lain Ustaz? Sama semua tapi ini bukan kata kerja ya. Ini semua adalah isim. Gitu. Kalau selain kana. Nanti ada yang lain. Ada makanya nanti ada dalam ilmu nahwu itu ada kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Gitu.
Jadi bukan Ina cuma wa- kana, ada yang lain. Jadi semua di fathatain ya. Iya, betul. Ada kata-kata lain selain ini yang kemudian menyebabkan merubah isimnya itu menjadi isim setelahnya itu menjadi mansub seperti ini. Ya, tapi insya Allah kita bahas di lain waktu. Khair. Mungkin kita baca saja. Ada yang mau baca ini? Tafadhol. Anak Ustaz. Tafadhol Ustaz Furqan, Masya Allah. Sakunu mudarrisan. Sakunu tobiban. Sakunu qaliban. Sakunu mudarrisatan. Sakunu tobibatan. Sakunu qalibatan. Mumtaz, barakallahu fiik, Masya Allah. Ada lagi yang mau baca? Nah, Ustaz. Tafadhol Ustazah Dewi. Sa'akunu mudarrosan. Mudarri. Astagfirullah. Sa'akunu mudarrisan. Sa'akunu tobiban. Sa'akunu toliban. Taliban. Sa'akunu toliban. Sa'akunu mudarrisan. Mudarrisan, Mam. Mudarrisan. Udarisatan. Afwan ya, mudarrisatan. Sa'akunu mudarrisatan. Sa'akunu tobibatan. Tobibatan. Ba atau benar ya, Mbak? Ya, yang atas masih Masih yang atas ya. Sa'akunu tolibatan. Tolibatan, Masya Allah. Tas, barakallahu fiik. Nah, jadi seperti itu. Intinya ketika ada akunu, ya, isim setelahnya itu menjadi mansub. Walaupun nanti pada praktiknya tidak mesti setelahnya banget juga ya. Ini berarti artinya saya akan gitu ya? Ya, oh ya betul. Artinya adalah saya itu dari mana? Bisa tahu saya? Dari ada hamzah di sini ya. Ini menunjukkan saya. Saya akunu itu saya akan artinya. Sa'akunu itu artinya saya akan menjadi. Akunu akan menjadi, saya menjadi sebetulnya. Di sini menunjukkan saya. Akunu saya menjadi. Sa ini akan. Jadi saya akan menjadi gitu kira-kira. Bersama bahasa Indonesia itu saya akan menjadi mudarrisan. Jadi karena pakai karena kan kata Ustadz tadi saat itu kan waktu dekat, jadi nggak usah pakai, kalau diterjemahkan jadi nggak usah pakai akan gitu ya. Jadi saya menjadi gitu ya. Gitu. Bagaimana? Tetap pakai sih. Tetap pakai. Tetap pakai juga. Saya akan menjadi gitu. Ya. Baik, ma mana mudarrisan? Guru. Tobiban. Taliban. Mahasiswa. Kalau yang di Afghanistan itu apa namanya? Taliban. Iya. Jadi kenapa namanya Taliban? Karena mereka asalnya itu santri-santri. Gitu. Iya, gerakan santri-santri yang kemudian diterima sama masyarakat dan menjadi besar gitu. Dan kemudian mereka bermetamorfosis ya dari gerakan keagamaan menjadi gerakan militer juga gitu. Taliban atau Taliban bahasa kitanya. Mudarrisatan. Ustazah. Tes. Tabibatan. Dokter perempuan. Tes. Talibatan. Bu dokter. Mahasiswi. Mahasiswi ibu atau ibu. Iya, mahasiswi ya. Ibu mahasiswi. Mahasiswi. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada hal-huna ke soal? Huna? Insyaallah. Wadih insyaallah ya. Wadih insyaallah. Ya. Sekarang di sini yang kedua itu di sini adalah tadi ya bagaimana fi'il maldi yang lampau
berubah menjadi fiil amr. Amr. Nah, ini dihafal sebetulnya, dihafal saja. Ya. Mungkin kita baca saja ini. Tafadhol, Ustaz, man yurid an yaqra. Anak. Tafadhol, Ustaz. Kataba, uktub, syariba, ishrab, qara'a, iqra, kanasa, uknus, syahida, syahid, Agak panjang sedikit. Syahada. syahada, syahid. Iya, barakallahu fiik. Tarjim Ustaz, kalau samahat. Kataba, tulislah. Hah? Kataba telah menulis. Telah menulis. Tulislah. Hmm. Syariba, telah minum. Hmm. Isrob, minumlah. Qara'a, telah membaca. Ikro, bacalah. Kanasa, telah menyapu. Uknus, sapulah. Syahada, telah menonton. Syahid, tontonlah. Mumtaz, barakallahu fiik. Dan untuk ilmadinya, kalau menerjemahkan perlu ditambahkan kata dia. Gimana Ustaz? Ketika diterjemahkan film itu, haruskah ditambahkan kata dia? Dia telah menulis. Dia telah iya. Iya betul. Kalau mau diterjemahkan lengkap harusnya sih begitu. Harus ada apa namanya fiil ya. Harus ada failnya. Fa'il. Jadi likulli dalam sebuah kaidah bahasa Arab itu saya masih ingat sekali tuh waktu itu saya belajar ada kaidah gini likulli fiil fa'il. Ya, likulli fiil fa'il. Likulli artinya setiap fiil, setiap kata kerja itu pasti punya fa'il. Ya, setiap kata kerja ini luar biasa nih kaidah ini. Karena kalau saya rasain gitu ya, berdampak kepada akidah juga gitu. Karena tidak mungkin ada yang melakukan, tapi nggak ada yang melakukan, kan nggak mungkin ya. Gitu. Maka pasti ketika Satu kesatuan. pasti ketika ada perbuatan, pasti ada yang melakukannya gitu. Seperti sini, kataba telah menulis. Pasti kan ada yang menulis gitu. Pasti ada. Nah, makanya sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara lengkap, itu dikasih dia, ya. Dia telah menulis, ya. Dalam bahasa Arab sebetulnya kalau mau ditulis lengkap, di situ bisa dikasih kata Ustaz Hamzah tadi ya, huwa ya Ustaz ya. Huwa kataba. Sebetulnya gitu. Tetapi dalam bahasa Arab itu, saya tulisnya di sini, aslinya itu ada kata-kata huwa di sini. Huwa. Ya. Ada kata-kata apa? Huwa. Huwa kataba. Aslinya begitu. Tetapi dalam bahasa Arab ini bisa dicoret. Dan kataba ini sudah mengandung apa namanya? Huwa di dalamnya. Gitu. Makanya disebut domirun mustatir. Takdiruhu huwa. Ya. Domirnya atau kata gantinya itu tersembunyi yaitu huwa gitu. Tetapi dalam apa namanya dalam dalam kebiasaan belajar gitu ya, kadang-kadang dia tidak diterjemahkan juga gitu ya. Gitu. Karena mungkin terlalu panjang gitu. Jadi mungkin karena udah juga sama-sama mengerti bahwa ya kataba itu pasti huwa gitu. Dan ini semua pasti juga huwa gitu. Gitu ya Ustadz. Tapi kalau mau dibaca huwa juga diterjemahkan ditambahkan huwa itu tidak salah, benar juga gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh silakan. Ya, sedikit Ustadz. Jadi dalam kata kataba mengandung huwa. Ditulisnya itu kalau ditulisnya kataba huwa. Kalau misalkan huwa kataba nanti struktur kalimatnya huwanya jadi mubtada, katabanya khobar jumlah. Nah, jadi secara otomatis ini termasuk kalimat madi, masa lampau. Jadi di dalam kata masa lampau itu sudah tersimpan domir atau kata ganti yang kembali kepada seorang. Kataba huwa. Kalau uktub juga sama.
Kalau uktub anta, uktub uktub, tulislah. Siapa? Anta. Di setiap kalimat amar itu mengandung perintah untuk orang. Tetapi kalau tidak boleh dituliskan uktub angtanya. Karena kalau dituliskan nanti angta yang kedua yang tertulis itu kedudukannya menjadi takkid. Sedangkan angta yang dimaksud di dalam kamunya tetap tersimpan di dalam kata uktub. Tatir. Ya, dhamirul mustatir ya Ustaz ya. Ya, mustatir. Ustaz atas tambahannya. Betul juga ya, tadi ketika huwanya itu di depan, dia menjadi jumlah ismiyah ya Ustaz ya. Ya. Jumlah ismiyah. Nanti dhamirnya dia menjadi mubtada khobar, tapi di saat yang sama dia juga menjadi fiil dan fa'il. Gitu. Ya. Tapi kalau huwanya di belakang menjadi jumlah fi'liyah. Dia tidak menjadi mubtada khobar tapi hanya menjadi fi'il dan fa'il. Insyaallah. Syukran Ustaz. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau amar itu enggak jadi sekaligus jadi maf'ul. Maf'ul enggak Ustaz. Pelaku kan, objeknya yang disuruh. Jadi maf'ul itu maf'ul itu jadi ada fiil-fiil yang tidak membutuhkan maf'ul juga Ustaz. Jadi tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Gitu. Seperti juga dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata-kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Misalnya apa? Saya marah misalnya, atau saya menangis, ya. Itu kira-kira butuh objek ya? Saya menangis. Artinya jumlah itu atau kalimat itu sudah menjadi sempurna kan ya? Sempurna kan? Tapi kalau saya makan, nah kalau makan itu mungkin dia perlu objek ya. Karena kayaknya belum sempurna gitu kalau belum ada objeknya. Tapi kalau untuk fi'il amar, wallahu alam nih, fi'il amar apakah dia butuh objek atau tidak ya? Saya agak lupa. Mungkin nanti akan saya cek juga gitu. Tapi seingat saya dia tidak perlu ya, tidak perlu untuk ada objeknya juga. Khair Ustaz. Mungkin nanti kita cek lagi ya Ustaz ya. Jazakallah ya. Atau misalkan Ustadz kalau contoh uktub bisa ada maf'ulnya. Misalkan uktubil Qur'ana tadi, uktubil apa namanya? Dirosah. Uktubul kitabah. Uktubil kitabah. Nah, uktubil kitabah. Nah, uktubnya fiilnya, kemudian angtanya jadi fa'ilnya, alkitabahnya jadi maf'ulnya. Mumtaz Ustaz Furqan. Benar. Iya, saya ingat. Betul. Jadi tergantung jadi bukan kita lihat fi'il amarnya Ustaz Hamzah. Jadi kita lihat makna dari fi'il amarnya itu, gitu. Kalau di sini nih contoh-contohnya semua adalah fi'il amar yang kelihatannya membutuhkan maf'ulun bihi, ya kan ya? Iya. Misalkan tulislah apa gitu ya. Minumlah apa gitu. Tadi nah, makanya di sini ada semua nih. Nah, syaribal qahwah, minum kopi. Isyrab al-qahwah, minumlah kopi. Nah, berarti kopi itu di situ jadi isyrab itu atau di sini aja deh. Uktub kataba fi'il madhi, uktub fi'il mudhari. Maka uktub di sini adalah fi'il amar dan di sini al-mawaddah dirasiyah menjadi apa? Menjadi maf'ulun bihi gitu. Ya. Tapi nanti ada fi'il amar yang memang tidak membutuhkan objek juga. Contohnya misalnya apa ya? Nangis. Ighdab misalnya. Marahlah gitu ya. Nah, marahlah itu juga tidak membutuhkan objek. Marah saja. Jadilah. Iya,
Bisa juga ya, kun. Ya, jadilah. Gitu. Ya, mungkin demikian ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Fi'il mudhari'. Baik, kita lanjut ke ini sebetulnya hafalan, kita ulang lagi. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, mungkin kita baca saja langsung. Siapa yang ingin baca? Kita sering baca supaya ingat ya Ustaz ya. Mana Ustaz? Fadhal Ustaz Dewi. Wasala yaghsilu ighsil. Syariba yashrabu ishrab. Qara'a yaqra'u iqrab. Iqra. Qara'a yaqra'u iqra. Kanasa yaknusu uknus. Syahada yushahidu syahid. Kataba yaktubu uktub. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, insyaallah dengan sering dibaca ini mudah-mudahan menjadi hafal ya, sedikit-sedikit ya. Kita tambah. Kemudian di sini apa ini? Nah, di sini mungkin cuman mudzakkar dan muannas saja ya. Kalau thalibun itu mudzakkar dan ini adalah thalibatun muannas. Baik. Mungkin di sini juga mungkin ada apa namanya? Harfu jar ya. Di sini kita lihat fi ya. Mungkin kita baca saja. Ya, tafadhol yang mau baca. Ana ya. Nah, tafadhol Ustaz. Ana talibun fi jami'ati Dimasq. Ana talibatun fi jami'ati Ummil Qura. Jami'ati Dimasq dulu kali ya. Jami'ati Damasq dulu. Nah. Ana talibatun fi jami'ati Damasq. Dimashq. Oh iya. Ana talibatun fi jami'ati Dimasq. Semuanya? Baik. Mungkin 3 nanti, yang 3 lagi. Yang sisanya yang lain. Ana talibun fi jami'ati Ummil Qura. Ana talibatun fi jami'ati Ummil Qura. Ana talibun fi kulliyati tibbi. Ana talibatun fi kulliyati tibbi. Mumtaz. Siapa yang melanjutkan? Ustaz. Anda Ustaz. Masya Allah. Ada Ustaz Arif. Ahlan wa sahlan Ustaz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ana talibun fi kulliyatil ulum. Nah. Ana talibatun fi kulliyatil ulum. Ana talibun fi kulliyatil tarbiyah. Kulliyatin tarbiyah. Ana talibatun fi kulliyatin tarbiyah. Mumtaz. Kulliyatit tarbiyah. Kulliyatin tarbiyah. Ma mana kulliyah? Kuliah. Kuliah. Kita kan fakultas. Nah, ya fakultas ya. Kuliah itu fakultas. Ma mana kulliyatit tib? Fakultas kedokteran. Ma mana kulliyatil ulum? Fakultas pendidikan. Fakultas sains. Satu MIPA ya. MIPA. Ma mana kulliyatit tarbiyah? Fakultas pendidikan. Ma mana jami'ah? Universitas. Ma mana jami'at Dimashq? Universitas Damaskus. Ma mana jami'ati Ummil Qura? Universitas Ummil Qura. di Mekah. Ustaz izin bertanya, Ummil Qura dengan Ummul Qura bedanya apa Ustaz? Nah ini bagus ini pertanyaannya. Kenapa di sini menjadi sebetulnya aslinya Ummul Qura, Ustazah? Aslinya ya. Kenapa dia menjadi ummi di sini? Sama juga kenapa di sini menjadi jami'ati. Asalnya itu adalah jami'atu. Jami'atu.
Karena fi. Nah, ada yang bisa jawab ini lumayan advance sedikit. Jami'atinya dibaca kasroh karena dimasuki fi Mumtaz. yang termasuk huruf jar. Mumtaz. Kemudian umminya dibaca kasroh karena kedudukan sebagai mudhof ilaih dari kata jami'ati. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Saya pengen jelasin tapi takut nanti jadi panjang ya Ustaz ya. Intinya sama saja Ustazah. Iya. Fi masjidi, fi baiti. Ya, intinya betul kata Ustaz Furqon. Jadi ti ini di sini aslinya tu ya, jami'atu. Tapi karena di sini ada fi, kemasukan fi, maka dia menjadi majrur. Gitu. Ini juga aslinya ummul qura aslinya ya. Tapi dia menjadi kasroh karena menjadi apa tadi? Mudhofun ilaih. Ya. Mudhofnya ini, mudhof. Keterangan. Gitu dulu. Keterangan dari universitas. Mudhof ilaih. Pernah dijelasin nggak ya mudhof ilaih itu apa? Belum ya, makanya nanti aja deh. Jadi tapi singkatnya itu mudhof ilaih itu kayak kata majemuk ya. Kata majemuk. Disandarkan. Kata majemuk kalau di kita kan apa ya misalnya rumah sakit gitu ya. Rumah sakit, iya, rumah kayak makan gitu. gitu. Ya. Institut Pertanian Bogor. Ya. Termasuk misalnya kayak rumah ustadz gitu. Rumah ustadz gitu. Itu juga bisa jadi mudhof dan mudhof ilaih nanti. Gitu. Mudhof itu apa? Mudhof itu adalah kata yang disandarkan ya. Adapun mudhof ilaih itu kata yang disandarkan kepadanya gitu. Misalnya tadi rumah ustadz ya. Atau ini aja deh. Jami'ati atau gini. Jami'ati ummil qura. Jami'ati ummil qura. Di sini yang menjadi mudhofnya adalah jami'. Mudhof ilaihnya adalah ummi gitu. Kata jami'ah ini disandarkan kepada ummi gitu. Mungkin ini kali ya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Baik. Al-baitu. Mumtaz. Kita baca saja ini apa nih kira-kira. Oh ya. Ba'idun. Jadi ini mengingatkan kita bahwa ba'idun pasangannya an, begitu juga di sini ba'idatun pasangannya an juga. Seperti itu. Dan setelah an ini termasuk huruf jar ya. Hari ini masuk huruf jar. Kasroh belakangnya. Iya. Isim setelahnya itu menjadi kasroh semua, gitu ya, menjadi majrur semua. Gitu. Baik, mungkin kita baca saja. Tafadhol. Ana. Betul, Ustaz. Al-baitu ba'idun anil madrasati. Al-masjidu ba'idun anil baiti. Al-hammam ba'idun anil hurfati. Mumtaz. Man yaqumu bil qiraah ba'da Ustaz Hashim? Ada Ustaz. Betul Ustaz. Al-madrasatu ba'idun ghufra. Ba'idatun. Al-madrasatun ba'idatun anil baiti. Afwan Ustaz, kurang sekali lagi. Al-madrasatu saja. Al-madrasatu ba'idatun anil baiti. Tes. Al-jami'atu ba'idatun anil masjid. Al-ghurfatu ba'idatun anil hammami. Mumtaz, barakallahu fiik.
Ini tahu semua terjemahkannya ya, artinya ya insya Allah ya. Atau kalau ada yang lupa boleh juga kita bahas juga. Rumah di belakang. Ma makna ghurfah? Kamar. Kamar ya. Kamar. Hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Mandi. Kalau ya, ingat semua ya. Baidatun apa baidatun? Oh iya. Jauh. Ma makna baidatun? Jauh. Jauh. Tapi Ya, jauh. untuk kata perempuan di belakangnya. Ya. Ini untuk yang bentuk apa namanya? Muzakkar. Muzakkar atau laki-lakinya. Dan yang lain satu lagi ini untuk muannasnya. Ya. Baik. Afwan Ustaz, Ya, Ustaz. itu apa bedanya an dengan min itu? Anil madrasah, anil madrasah. Minal madrasah. Jadi, Apa itu Ustaz? Masya Allah ini bagus pertanyaannya. Hunaka kalb fi aina anta ya Ustaz Hamzah? Masukkan tuh. Ana amamal bait. Amal bait. Oh, Masya Allah. Maujud al-qalb. Hunaka kalb. Kasir. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu artinya sama-sama dari ya Ustaz ya. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab itu ketika ada bait itu kita tidak menggunakan min, tapi menggunakan an. Gitu. Jadi semacam apa ya, sudah pasangannya gitu. Jadi tidak menggunakan baidun minal bait. Mungkin orang mengerti juga gitu orang Arab, tapi itu tidak biasa diucapkan gitu. Ya. Begitu aja Ustaz mungkin. Tapi dari segi makna kurang lebih sama dengan min gitu. Jazakallah Ustaz. Jadi nanti akan ada kata-kata kayak gini lagi, pasangan-pasangannya selain ba'idun an. Ya, jadi ada pasangan-pasangannya. Baik, terakhir untuk tarakib an-nahwiyah ini, tarakib apa namanya? Iya. Ini apa nih? Fi ayyi jami'atin. Oh ya. Mungkin kita baca saja ini. Tafadhol. Fi ayyi jami'atin tadrusu. Siapa dulu? Ustaz Sultan mungkin. Tafadhol. Fi ayyi jami'atin tadrusu. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Ya mungkin satu orang baca ya? dua iya. ya. Ulang lagi Ustaz ya. Fi ayyi jami'atin tadrusu. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Mumtaz. Satu lagi boleh, mungkin dua. Fi ayyi masjidin tusalli. Fi ayyi masjidin tusallina. Nah, mumtaz. Siapa melanjutkan? Ana Ustaz. Betul. Fi ayyi baitin taskunu. Fi ayyi baitin taskunina. Itu baitin ya benar? Betul. Fi ayyi ghurfatin. Fi ayyi ghurfatin tanamu. Fi ayyi ghurfatin tanamina. Tanamuna. Tanamina. Tanamina. Fi ayyi ghurfatin tanamina. Fi ayyi maktabatin taqra'u. Fi ayyi maktabatin taqra'ina. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Di sini mungkin kita lihat di sini ya, tadrus untuk mudzakkar apa muannas? Tadrus. Mudzakkar. Mudzakkar ya. Tadrusina untuk muannas. Ini semuanya jadi i ya. Iya, betul. Oh. Iya, jadi di sini apa namanya? Ya dan nun itu berarti yang ditanya itu adalah
perempuan ya. Itu anti ya. Jadi ini tadrusina, tusallina, taskunina, tanamina, taqra'ina. Ini semua untuk menunjukkan perempuan, anti. Gitu. Coba saya tanya misalnya, fi ayyi jami'atin tadrusina ya Ustazah Jannah? Ajib. Apa tadi? Fi ayyi jami'atin tadrusina. Di mana ya? Fakultas apa belajar? Di mana Anda belajar? Anda perempuan belajar, ya. Betul. Jawabnya. Jawabnya jawabnya gimana? Ana. Jawabnya bebas, yang penting sesuai dengan pertanyaan. Adrusi. Ana adrusi. Atau ana adrusu. Ana adrusu fi AYUM. Fi AYUM. Oh ya, ini mada AYUM. Malaysia. Apa bahasa Arab? Di Malaysia. National Islamic University Malaysia. Internasional itu alamiah artinya, alamiah. International Islamic itu Islamiyah. Islamic University Jamiah. Malaysia Malaysia. Jadi mungkin kalau bahasa Arabnya itu Jamiah Universitas Islam kan ya, Universitas Islam berarti Jamiah Islamiyah Alamiyah Malaysia itu. Jamiah Islamiyah Alamiyah dulu karena ada internasionalnya kan, Malaysia gitu. Jamiah Islamiyah Alamiyah Malaysia. Ya. Jadi tadi gimana? Ana adrusu fi jami'ati. Fi jami'ati. Ana adrusu fi jami'ati Islamiyah Alamiyah Malaysia. Mumtaz. Alhamdulillah. Ya. Fi marhala magister atau baccalaureus atau doktorah? Doktorah ya. Marhala itu level ya atau apa sih? Strata ya, strata. Ya. Strata. Kalau kalau sarjana itu baccalaureus. Baccalaureus. Dari bachelor ya. Bachelor ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau master magister. Kalau doktor doktorah, PhD. Berarti kalau lengkapnya mungkin ada rusu fi marhalah doktorah ya fi Jamiah Islamiyah Alamiyah Malaysia. Gitu. Ya karena Ustaz Janan lagi PhD kan. Belum beres ya, mudah-mudahan cepat selesai. Coba nih anak asal Ustadz Sultan. Fi ayyi jami'atin tadrus al-an ya Ustadz Sultan? Al-an adrusu fi jami'atil Kyushu, yakni fi Jaban. Fi Jaban. Fi ayyi marhalah? Marhalatul magister. Marhalah magister, Masya Allah. Mumtaz. Ada yang lagi sekolah nggak di sini? Pengen ditanyain. Siapa yang masih sekolah nih? Ustadz Umam ada nggak di sini? Nah, Ustaz. Oh, maujud. Fi ayyi jami'atin tadrus ya Ustadz Umam? Ana adrusu fi IPB apa ya kemarin ya, saya lupa. Fi IPB gitu aja. Oh, fi IPB. Di Bogor. Fi IPB. IPB kan Institut Pertanian Bogor kan ya. Institut itu ma'had sebenarnya. Ma'had itu artinya institut. Nah, tapi nggak tahu nih kan kalau bahasa Inggrisnya IPB kan juga Bogor Agricultural University kan ya. Nah, tergantung kita mau menerjemahkan dia sebagai institut atau universitas.
Kalau udah IPB University Ustaz. Nah, kalau udah jadi university berarti jamiah. Nah, jamiah Universitas Pertanian Bogor kan ya. Berarti Universitas Jamiah Pertanian Ziraiyah Bogor. Ya, Jamiah Ziraiyah atau Jamiah Az-Ziraiyah Bogor gitu. Ziraiyah Bogor. Nanti kalau universitas Al-Jamiah IPB-nya Az-Ziraiyah. jadi nama. Gimana, Ustaz? IPB-nya hanya nama karena sudah ada university. Berarti Jamiah IPB. Jamiah IPB. Gitu. Jamiah IPB. Gitu aja. Jadi nggak dipanjangin lagi ya, Ustaz ya? Enggak. Oh, iya. Ya sudah, berarti IPB saja. Sekarang saya dengan Ustadz Imam. Tafadhol, Fi ayyi masjidi tusallil fajr ya Ustadz Imam. Arif. Ana usalli fi Masjidil Al-Barakah. Masya Allah. Tafadhol, mungkin mau nanya yang lain, saling bertanya juga, Fi silakan. ayyi baitin taskunu. Ana askun fi Wuwung. Fi Wuwung Syariah Bogor ya. Bogor. Nah, fi Bogor. Fi ayyi hurfatin tanamu. Hurfatil julus. Tidur di kamar mana kamu tadi malam? Kamar tamu ya. Ana tanamu, ana anamu. Anamu jawabannya. Ghurfatu Fi ghurfati. Fi ghurfatin naum. Fi ghurfatin naum. Mumtaz. Barakallah. Fi ghurfati. Fi ayyi maktabatin taqra'u. Ana fi maktabat. Aqra'u. Ana aqra'u fi maktabah. Iya. Maktabatil IPB. Kalau nanyanya kayak gitu berarti maktabahnya ada banyak ya, Ustaz, ya, asumsinya gitu. Cuman dia nanya maktabah yang mana kan gitu. Ya, perpustakaan mana? Ya, ada fakultas, perpustakaan IPB gitu ya. Maktabah. Kalau perpustakaan individu apa Ustaz namanya? Perpustakaan pribadi ya. Ya. Maktabati. Fi maktabati. Fi maktabati. Fi maktabati dikasih ya di belakangnya. Ana aqra'u fi maktabati. Masya Allah. Ini ringkasan ya tadi, ringkasan grammar. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Seru juga ya kita latihan ini apa namanya? Latihan muhadasah ya, itu penting tuh. Ini saya kira waktunya sudah mau habis ya. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Coba kalau ini kan tadi Pak Ustadz Khalifah. Ya. Ketika kita pakai VI kan itu pertanyaan. Jadi jami'atin bukan al-jab, nggak pakai alif lam karena memang masih yang mana perguruan tingginya. Jami'atin. Tapi kalau yang tadi yang an madrasati tidak pakai alif lam ya. Karena udah jelas. Betul, Ustaz. Iya. Tapi kalau VI pasti harus pakai tanwin. Iya, karena belum tertunjukkan. Betul. Universitas mana, masjid yang mana. Jadi VI jami'atin, VI masjidin, VI baitin, dan seterusnya. Betul. Tapi kalau an al-madrasati, an al-baiti, ada alif lamnya semua. Iya, betul. Iya, Ustaz, betul sekali, Ustaz. Ya. Jadi memang karena jami'atin, masjidin, baitin semua di sini kan belum spesifik ya, Ustaz ya. Iya, belum spesifik. Makanya dia nanya nih.
di mana, kampus yang mana kan kira-kira gitu. Kamu belajar gitu. Masjid yang mana kamu sholat gitu. Berarti asumsinya tadi banyak ya. Banyak kampus, masjidnya juga banyak, rumahnya banyak, dan seterusnya. Jazakallahu khair Ustaz. Tambahannya. Tadi pada ingin menambahkan lagi atau mau bertanya Ustaz? Tafadhol. Itu ya nun di belakang kalimat terakhir membedakan dengan ya nun jamak. Oh, beda. Beda. Ustaz. Bedakannya gimana Ustaz? Yang ditanya perempuan. Kalau jamak untuk perempuan itu pakai alif dan ta. Misalnya muslim, jamaknya perempuan apa? Muslimat. Muslimat. Kalau laki perempuan. Kalau laki muslimun begitu. Nah di sini apa namanya? Kalau untuk tadi untuk kata apa namanya, kata kerja ya, kata benda. Kalau untuk kata kerja ada lagi bentuknya nih, bukan begini. Kalau kita bahas satu-satu bisa ya, misalkan anta tadrusu, ini kan ya, anta, ini kan anta nih, anta tadrusu, anti tadrusina. Kalau antum tadrusuna, ya kan ya. Kalau antunna tadrusna. Tadrusna. Iya. Nah, itu yang rumit di situ itu. Iya. Itu nanti, nah itu sorof itu ya, kayak begitu. Kan ada apa huwa huma hum, ya huma huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berapa tuh? 15 ya? Masing-masing. 14 atau 15 tuh? Sekarang 2 aja kali dulu 4, lah. 12, 14 ya? Iya. Gitu. Ada 14. Nah, sekarang 2 dulu aja. Anta, anti tadrusu, anti tadrusina. Gitu. Kalau huwa, yadrusu. Ya. Kalau hiya, yadrusuin. enggak, kalau hiya tadrusu juga. Gitu. Nah, jadi hiya dia perempuan sama dengan Anda laki-laki. Anta tadrusu, hiya tadrusu juga. Gitu. Tapi nanti takut jadi ini pusing gitu. Ya. Anta, anti dulu. Ya, anta tadrusu, anti tadrusina. Gitu. Khair, waktu sudah 6:04 ya. Insya Allah pekan depan kita mulai jam 5:04 ya, karena subuhnya sudah mepet ke jam 5. Insya Allah, jadi biar lebih leluasa salat subuhnya. Demikian Ustazah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.